Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Winners dan senang sekali bisa menyapa teman-teman di channel YouTubeku. Dan kali ini aku akan berbagi berbagi alasan entry di pair USD JPY ini. Sebenarnya ada 3 pair ya, tapi yang menarik dibahas itu sebenarnya UJ sih yang aku pengen bahas karena di EU dan di gold ini sama seperti sebelumnya, ini dari entry ya. Dan ini agak menarik sih di pair USD JPY ini karena ini kayak bisa dibilang hal baru sih ya. Dan aku sangat suka banget hal baru. Oke ya, mungkin mulai aja dari time frame H4. Dan ini mungkin berbeda ya dari video-video sebelumnya, karena video sebelumnya itu aku berpatokan atau acuannya itu ialah re-entry. Tetapi kali ini saya mengambil peluang di H4. Ini alasannya sebenarnya sebelumnya ini ada CSAK sell ya. Oke, tandain dulu kenapa ada CSAK sell tetapi entry-nya itu buy. Nah, ini aku akan berbagi sedikit ya. Oke, di tanda panah yang merah ini ialah CSAK sell ya. Kita sudah tahu apabila yang sudah paham CSAK. Mungkin yang belum paham juga masih ada. CSAK ialah candlestick bearish yang melepasi close dan melepasi MA5 MA10 low dan mid BB. Nah, ini adalah CSAK sell, dan di mana CSAK sell ini mestinya dia buat re-entry sell ya di area MA5 MA10 high. Tetapi di sini saya mengambil peluang untuk buy dulu. Sebetulnya untuk take profit wajibnya di daerah MA5 MA10 high ini sebagai take profit ya. Tetapi karena jujur saya nggak pantau karena pas nyampe di area MA5 MA10 ini dia malam ya, tengah malam. So saya nggak pantau dan paginya dia turun ya. Dia buat re-entry sell di sini, saya nggak mengambil kesempatan untuk sell-nya di sini dan sayang banget ya. Tapi saya masih hold karena ada beberapa alasan mengapa saya bisa hold sampai sekarang. Nanti saya jelasin ya. Kita bertahap dulu. Oke, jadi di sini ada CSAK sell dan tentunya video-video sebelumnya saya akan mencari peluang re-entry sell di sini, tetapi saya buy ya di daerah sini. Sebetulnya di daerah MA5 MA10 high ini adalah re-entry sell ya, re-entry sell dari CSAK sell ini karena memang saya nggak pantau dan makanya nggak entry. Dan setelah re-entry sell ini dia tak mampu melanjutkan perjalanan karena dia reject MA5 MA10 low dan juga reject MA50, makanya dia balik arah. Dan tidak adanya momentum sell ya di sini. Jadi setelah CSAK dia buat re-entry dan juga setelah re-entry tidak ada momentum sell, market balik arah. Ini adalah basic BBMA yang saya lihat di video Cigo Maoli. Dan ini kenapa saya masih hold di sini? Karena ada beberapa alasan di time frame lebih kecilnya. Itu dia membuat setup buy, ada CSAK buy, ada CSM buy juga. Nanti kita lihat ya di time frame lebih kecilnya. Oke, jadi awalnya itu saya melihat
di sini ada CSAK sale, dan tujuan awalnya itu memang saya ingin masuk pada peluang buy ini ya. Jadi ketika candle market price-nya itu dia naik menuju MA5 MA10 high untuk membuat re-entry sell. Nah, pada saat itulah saya mencoba berani masuk ya. Berani masuk karena saya mengambil peluang untuk buy. Saya melihat ada peluang untuk buy di sini karena ini price pastinya akan menuju MA5 MA10 high untuk membuat re-entry sell. Tetapi sebelum itu saya juga mengecek ya H1, M30 dan juga M15 untuk konfirmasi lainnya untuk meyakinkan entry buy saya di situ. Jadi ini adalah mungkin ini hal baru ya. Sebelumnya saya pernah praktek di Buyer EU mungkin sekitar minggu lalu. Itu saya sudah upload screenshotnya di Buyer EU, dan itu pada tanggal 21 November ya kalau nggak salah. Itu ada di Instagram @winners, bisa dilihat pada tanggal 21 November. Itu kejadiannya sama seperti ini. Jadi di H4 itu ada re-entry sale, tetapi untuk menuju re-entry sale-nya itu price naik dulu dan H1-nya itu membuat MAV buy. So saya memanfaatkan peluang yang ada. Jadi ada peluang buy, so saya masuk ya untuk buy dulu, dan setelah nyampe MA5 MA10 high di H4-nya saya ganti posisi untuk sell, dan yang entry buy-nya itu saya close. Ini juga sama ya, persis sekali seperti EU waktu saya entry semacam ini, kejadiannya sama. Jadi kalau di EU ini entry buy dan take profit di daerah MA5 MA10 high jika dia reject ya, karena ini reject, dan ganti entry ya. Jadi entry-nya itu langsung entry sell di sini karena ini reject MA5 MA10 high dan time frame lebih kecilnya juga support. Saya ganti sell di sini. Tetapi untuk Buyer UJ ini jujur saya tidak mantau ya. Dia reject di daerah MA5 MA10 high ini. Sebetulnya bisa sih jadi bisa 2 kali entry ya, tetapi memang karena tengah malam dan saya juga istirahat, nggak mantau, jadi cukup dengan entry buy aja ya. Jadi tidak ada entry sell-nya. Tapi ini untuk pengetahuan aja sih, untuk pengetahuan yang lain mungkin ya. Bisa beberapa kali entry. Jadi di BBMA Oli ini memang banyak memberikan peluang-peluang entry, tetapi mungkin ya kitanya yang kurang peka, atau mungkin kitanya yang belum bisa memahami alur dari diagram BBMA Oli ini. Tetapi saya ngomong begini bukan berarti saya sudah paham betul. Saya pun masih mengkaji dan saya pun masih belajar untuk memahami alur-alur diagram BBMA. Seperti contohnya sekarang ini saya masuk saya masuk entry buy pada saat ada peluang price menuju MA5 MA10 high untuk membuat re-entry sell. Tetapi saya entry buy ini juga tidak tidak sembarangan ya, maksudnya itu tidak langsung entry. Ada beberapa konfirmasi di time frame lebih kecilnya, yaitu time frame kecilnya itu buat MAV buy, dan juga ada extreme buy juga. Nanti kita bisa tengok ya di time frame kecilnya. Oke, dan alhamdulillah ini dia tidak ada CSM buy.
So entry-nya selamat dan dia balik arah ya. Oke, jadi ada 3 peluang ya yang saya lihat di sini. Peluang pertama, peluang pertama yaitu buy di daerah sini karena ini price sedang menuju MA5 MA10 high. Ini peluang pertama untuk buy dan take profit di line biru ini MA5 MA10 high ketika kita tahu bahwa candlestick-nya itu reject ya MA5 MA10 high dan itu berpotensi sebagai dan itu berpotensi dia akan membuat re-entry sell. Ternyata benar. Untuk peluang entry yang kedua yaitu kita bisa entry sell di daerah sini MA5 MA10 high ini karena dia reject ya, entry sell. Dan untuk take profitnya itu di MA5 MA10 low. Apabila kita sudah tahu candlestick yang bearish ini dia tidak membuat CSM sell, maka kita bisa take profit di situ. Dan jika memang ingin masuk kembali, masuk buy, boleh di daerah MA5 MA10 low ini. Dengan catatan time frame lebih kecilnya itu support dan juga tidak ada CSM ya. Jadi ada 3 peluang entry di sini. Ini yang pertama, yang kedua, yang pertama buy, yang kedua sell, ini re-entry sell, dan yang ketiga buy lagi karena di sini tidak ada CSM sell dan juga candlestick bearishnya itu reject MA5 MA10 low. So bisa juga kita entry buy di daerah sini. Oke ya, itu mungkin sedikit sharing dari saya. Ini mengenai peluang-peluang entry yang bisa kita gunakan untuk entry. Tetapi mungkin jika belum yakin dan belum terbiasa, kembali lagi pada komitmen kita dari awal. Sebetulnya komitmen saya dari awal itu ialah mencari peluang re-entry ya, dan ini saya sedang mencoba hal baru sih sebetulnya, karena saya memang suka hal-hal baru dan bisa mengurangi rasa penasaran sih sebetulnya. Oke ya, mungkin di H4 sudah cukup seperti itu penjelasannya, dan kita tengok di H1. Oke, H1-nya itu ya. H1-nya itu buat Mbavi buy di sini. Makanya saya berani buy karena di H1-nya itu memang tidak ada kekuatan lagi untuk turun ya. Dia buat Mbavi buy, marketnya hilang volume. Dan sama seperti pair EU kemarin ya. Nanti kalau masih ada screenshotnya nanti saya akan tampilkan pair EU di akhir video ya, biar mungkin lebih jelas lagi, karena jika dijelasin belum ada gambarnya itu mungkin belum jelas ya, belum jelas banget. Ada MAV buy di pair di time frame H1-nya itu. Oke, ini entry pertama di sini ya. Dia buat MAV buy, dan di rectangle yang pertama ini dia peluang H4 untuk menuju MA5 MA10 high. So ini bisa jadi adalah peluang buy. Dan untuk yang peluang yang kedua di daerah sini, di rectangle yang kedua ini adalah area re-entry sell di mana candlestick bullish ini tidak mampu melepasi MA5 MA10 high. So dia satunya ini juga dia reject MA50 dan juga tidak adanya CSM buy. So ini peluang yang cantik ya untuk kita sell di daerah sini. Jadi setelah kita buy, take profit di sini karena tidak adanya CSM buy, kita bisa ganti untuk
peluang sell. Oke. Tetapi kita juga harus lihat sebelah kirinya ada apa. Sebelah kirinya itu ada CSAK buy ya. Oke, mungkin aku akan kasih tanda deh biar jelas. Oke, ini adalah CSAK buy di mana candlestick bullish ini dia close melepasi MA5 MA10 high dan juga mid BB. Jadi ini berpotensi adanya re-entry buy. Jadi oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini re-entry buy-nya juga sudah terjadi. Jadi apabila kita entry di area sini, entry sell, entry yang kedua ya. Ini kita take profit wajib di daerah MA5 MA10 low. Dan kita harus memastikan ya bahwa candle yang bearish ini dia reject ya. Apabila dia reject, ini akan kemungkinan besar akan ada re-entry buy. So betul saja ini dia reject MA5 MA10 low dan tidak adanya CSAK sell. So ini dia buat re-entry buy. Tetapi dia tidak mampu untuk membuat CSM buy. So dia balik lagi ke mid BB, menuju mid BB. Dan ketika dia menuju mid BB, tidak adanya CSAK sell. Jadi kenapa saya masih hold? Jadi inilah alasannya, karena belum adanya CSAK sell dan juga masih masih ada peluang untuk buy ya. Jadi belum ada CSAK yang berlawanan. Oke, untuk peluang yang ketiga kita bisa buy lagi ya di daerah ini. Kalau kita lihat ini adalah daerah re-entry buy di H1 ya. Jadi peluang yang pertama ini di MAV buy, peluang yang kedua ini pada saat tidak adanya momentum sell, dan peluang yang ketiga ini di re-entry buy. Tapi saya hanya masuk di peluang pertama saja karena tidak memantau. Tapi apabila saya lihat, ya itulah peluang-peluang untuk entry ya, ada 3 peluang entry yang saya lihat ya di sini. Oke, untuk H1 seperti itu penjelasannya, dan untuk M30 juga sama menariknya seperti H1. M30 juga membuat MAV buy dan tidak adanya CSM sell, makanya dia naik. Dan ini juga salah satu alasan saya kenapa saya masih hold di sini, karena di M30 ini tidak adanya CSM sell. Dan ini MA5-nya keluar ya. Ini adalah keadaannya abnormal. Ini dia buat extreme buy. So saya masih hold ya. Oke, mudah-mudahan sih buat CSAK buy di H4-nya, dan itu tandanya ada sinyal untuk naik ya. Oke, mungkin seperti itu penjelasannya ya. Ini adalah peluang-peluang entry yang bagus pada satu pair, dan jadi jika kita fokus untuk satu pair, mungkin ini bisa menambah kepahaman dan juga menambah keyakinan ya dalam entry. Saya hanya mencoba untuk berbagi dan sharing apa yang saya tahu, apa yang saya paham. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan mudah difahami bahasanya. Sebetulnya untuk channel YouTube ini
Ini sebagai pengingat diri ya, pengingat diri saya sendiri. Jadi ketika saya sedang bad mood atau mungkin sedang males ya, kan namanya manusia pastilah ada rasa bad moodnya, entah itu kapan datangnya. Jadi channel YouTube ini sebagai pengingat diri dan juga untuk penyemangat ya dalam trading bagi saya sendiri. Dan jika memang bermanfaat untuk yang lain, alhamdulillah. Dan di sini saya selalu meminta saran ya dari teman-teman. Apabila ada kekurangan dan juga ada kesalahan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Dan teman-teman juga boleh untuk sharing lebih lanjut, bisa di grup atau bisa di direct message. Walaupun mungkin agak lama ya dibalasnya karena memang banyak sekali yang PM dan belum sempat balas juga ya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, alasan saya buy di Payeru SCJPY karena memang ada beberapa teman yang minta saya untuk apa ya, jadi setiap saya entry tuh saya harus membuat video dan diupload di YouTube ya, tapi ya memang ada beberapa sih yang saya buatkan video dan tidak semuanya karena memang waktunya juga yang nggak cukup ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung dari segi apapun ya, dan semoga kita semua diberikan kemudahan dan kepahaman dalam mengkaji teknik ini. Oke, jangan lupa ya di akhir video nanti ada screenshot EU yang mungkin belum punya Instagramku, mungkin kan nggak bisa lihat ya, jadi nanti saya akan sisipkan di akhir video. Ini ada peluang entry buy dan entry sell di pair EU. Oke, sekian ya dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.